Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Tarifa Kayanisa dengan NIM 2508071 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Mata Kuliah Pengembangan Koleksi. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan pandangan saya mengenai tantangan seleksi koleksi di masa depan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasinya. Secara umum, perpustakaan ini adalah institusi yang mengelola koleksi secara terorganisir baik fisik maupun digital untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, dan juga rekreasi pengguna. Perpustakaan ini bukan hanya sekedar gudang buku, melainkan platform pembelajaran dan partisipasi masyarakat. Perpustakaan tradisional masih mengandalkan koleksi fisik seperti buku, majalah, dan juga arsip cetak. Fokusnya adalah pada kepemilikan dan preservasi fisik. Namun, dengan kemunculan perpustakaan digital, koleksi tidak lagi terbatas pada fisik, tetapi mencakup e-jurnal, e-book, database, dan juga repositori digital yang dapat diakses dari mana saja. Transformasi ini membawa peluang, tetapi juga menimbulkan kendala seleksi yang semakin kompleks. Di Indonesia sendiri, banyak perpustakaan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi yang berhadapan dengan realita anggaran yang tidak berkembang. Sementara, biaya berlangganan jurnal internasional terus meningkat selama 5-7% setiap tahunnya. Menurut Wijayanti, pada tahun 2020, dalam jurnal Pusta Biblia, beberapa universitas bahkan harus memangkas lebih dari 40% anggaran langganan database akibat tekanan finansial ini. Contoh nyatanya terjadi pada Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2019 sempat kesulitan untuk memperpanjang aset ke Scopus karena kenaikan harga yang mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini memicu kepanikan di kalangan peneliti dan dosen yang sangat bergantung pada akses jurnal internasional. Hal ini juga diperparah dengan ketergantungan yang tinggi pada sumber berbayar. Sementara jurnal open access belum sepenuhnya dapat menggantikan peran jurnal bereputasi tinggi. Ilhami pada tahun 2024 dalam tulisannya menyebutkan bahwa ketimpangan akses ini berpotensi untuk memperlebar kesenjangan pengetahuan antara institusi yang mampu dan tidak mampu. Nah, ketika akses terhadap jurnal terbaru ini terhambat, maka kualitas penelitian dan juga pembelajaran dapat menurun. Pustakawan dihadapkan pada situasi yang sulit, yaitu memenuhi kebutuhan pengguna dengan dana yang sangat terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Ana pada tahun 2019, kondisi ini memaksa perpustakaan untuk lebih selektif, bukan hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga berdasarkan harga. Di balik tantangan ini, ada juga sejumlah langkah strategis yang dapat dijalankan. Yang pertama itu penguatan konsorsium perpustakaan seperti Indonesia One Search yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dapat menjadi solusi. Melalui konsorsium ini, perpustakaan dapat bernegosiasi dengan lebih baik dengan berbagai penerbit dan juga berbagi biaya langganan. Lalu yang kedua, ada juga pengembangan repositori institusional sebagai alternatif sumber akses terbuka. Misalnya itu repositori UGM dan UI yang telah berhasil mengumpulkan ribuan karya lokal yang dapat diakses dengan gratis. Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempromosikan hasil penelitian dalam negeri. Lalu, yang ketiga, ada pelatihan literasi informasi bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber terbuka secara maksimal. Pustakawan dapat berperan sebagai fasilitator yang mengajarkan cara mengidentifikasi jurnal berkualitas tanpa bergantung sepenuhnya pada database berbayar. Saya percaya bahwa masa depan perpustakaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tapi oleh kemampuan beradaptasi dan juga berkolaborasi. Dengan pendekatan yang cerdas sebagai sinergi antar perpustakaan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada vendor komersial sekaligus membangun ekosistem pengetahuan yang lebih mandiri. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Semoga apa yang saya paparkan pada hari ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.